Ya sih kalau lihat konten-konten influencer sekarang lah ya, mereka tuh mengumbar kemesraan gitu. Jadi kalau kita lah ya maksudnya yang udah nikah atau ya nggak mau gitu di luar tuh gimana, pokoknya di rumah gitu. Tapi sekarang tuh yang dikontenkan kayaknya kayak cium-cium, padahal boleh sih kan udah suami sih, cuman cium di apa tuh di area luar gitu tuh. Jadi miris gitu Bu. Jadi takutnya pikiran orang kan lain gitu ya. Terus ini kan tema kita kan tentang jomblo solihah tetap bahagia. Menurut Ibu tuh gimana sih syariat Islam kita biar tetap kita nih jomblo tapi tetap bahagia? Oh gitu. Sebenarnya pertanyaan terakhir ya Bu. Oh terakhir ya? Oh maksud dari saya nanti mungkin okay. Insya Allah akan di kakak-kakak ada pertanyaan lain juga gitu. Jadi sebenarnya jomblo itu bukan sesuatu yang ngenes gitu. Itu dulu ya. Karena memang kebayangnya bahwa jangan menganggap bahwa jomblo itu adalah status sosial yang kemudian itu menjadi kalangan marginal gitu. Bukan ya. Kalangan marginal itu maksudnya kalangan yang tersudutkan gitu ya, bukan begitu. Jomblo itu justru adalah karunia Allah menjadikan kita tuh lebih banyak waktu kita untuk menjadi mutiara di hadapan Allah. Kenapa? Karena memang banyak orang yang kemudian sudah menikah, dia justru nggak bisa mengembangkan dirinya. Banyak orang sudah menikah, dia akhirnya menjadi menjadi orang yang kemudian itu tidak menerima takdirnya. Itu ada seperti itu. Jadi sebenarnya yang kita hadapi hari ini itu adalah jangan sampai kejombloan kita itu menjadi sesuatu wadah kita ya untuk wadah kita untuk berleha-leha. Nanti ajalah jadi istri soleha, nanti aja kalau udah punya suami gitu ya, nanti ajalah jadi ibu yang baik kalau udah punya anak gitu. Nah sebenarnya waktu jomblo ini adalah waktu kita belajar menyiapkan menjadi istri dan menyiapkan menjadi ibu. Iya nggak sih? Itu kadang-kadang mobil kita lalai. Saya ngerasa tuh, ini sambil atau donatnya dilihatin aja. Jadi sebenarnya di waktu jomblo itu karomah, karomah adalah suatu rahmat dari Allah. Waktu kita untuk apa? Untuk belajar menjadi menjadi anak yang soleh. Pernah kita baca buku tentang bagaimana birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Pernah baca bukunya? Mungkin kita belum baca. Oh, berarti kita masuk dalam list baca kita. Kita harus cari tahu bagaimana caranya berbakti kepada orang tua. Ya enggak? Yang kedua, bagaimana caranya menyiapkan diri kita ini gitu ya, menjadi muslimah yang berprestasi. Pernah masuk dalam list goals-nya kita? Mungkin belum. Maka kita bikin itu. Dengan begitu akan masuk lagi list berikutnya, bagaimana menjadi istri solihah. Baca buku, bagaimana para sahabiah itu baik kepada para suami-suaminya. Lalu masuk juga bagaimana caranya menjadi ibu yang soleh. Itu adalah goalsnya kita di masa-masa kita jomblo gitu loh Kak. Jadi sebenarnya menyiapkan diri kita itu menjadi soleh itu adalah harus punya goals dulu, harus punya tujuannya dulu, agar kita tuh nggak galau aja dengar sedikit lagu yang gimana gitu ya. Lagunya gimana Kak, salah satunya Kak? Bersamamu ya, itu aja ya, nggak tahu lagu yang lain. Atau lagu apa ya namanya ya, yang cinta-cinta lagi ngafe Kak, begitu dengar lagu yang romantis, aduh nggak enak ngafe sendirian gitu ya, nggak ada temen ngobrol, lihat sebelah pacaran gitu ya, langsung merasa sendiri tuh ini gitu ya, merasa rugi gitu. Padahal enggak gitu ya, kita itu cuma mungkin belum menetapin goalsnya kita. Saya tuh kalau ngafe udah tahu saya mau bikin tulisan misalnya gitu, saya duduk ngafe di depan tuh kan ada aja maksiatnya tuh, di situ pada gosip, ya di sini pada pacaran gitu ya, diingetin nggak mau gitu ya, suka-suka lah Bu gitu kan, sampai pernah disautin kayak gitu kan. Itu ya gimana aja, nah, saya tetap aja pada target saya datang ke sini, saya mau bikin tulisan, udah fokus aja sama tujuan kita gitu cerita. Jadi sebenarnya pertama tuh Kak adalah fokus sama tujuannya kita, nggak usah fokus sama sesuatu yang nggak mungkin kita raih, karena takdir kita hari ini itu adalah yang harus kita terima. Oh, takdir kita hari ini kita belum punya pasangan, harus diterima secara ikhlas, sehingga kita tidak menyalahkan orang lain, kita tidak menyalahkan emak kita karena nggak nyariin gitu ya, kita nggak nyariin teman kita yang nggak mau nyomblangin, jadi nggak ada yang salah. Kita menerima takdir kita sebagai single gitu, single yang akan berjuang di jalan Allah. Amin, insya Allah. Itu sih Kak yang pertama banget, kita harus jalanin takdir kita itu dengan sesuatu yang bermanfaat. Kalau misalnya kita punya goals yang bagus, berarti sebenarnya kita nih bukan jadi orang yang santai sebenarnya Dian. Kalau dia udah punya target, oh Kak, saya mau jadi muslimah yang cerdas. Nah, apa tuh? Kalau misinya menjadi muslimah yang cerdas, berarti visi saya adalah misi, kan kalau ada visi, bawahnya misi ya. Kalau
visinya ingin menjadi muslimah yang cerdas. Berarti misinya apa? Satu, mulai deh gue sehari baca 1 buku. Kayak gitu ya. Itu aja udah bikin kita sibuk. Gak sempet lihat orang pacaran atau postingan mesra. Gak sempet. Kita udah punya goals. Atau misalnya misi yang kedua gitu ya, karena visinya ingin muslimah yang cerdas, maka misi yang kedua adalah apa? Aku ingin ketemu kakak itu tuh pinter banget orangnya, dulu cum laude loh mereka gitu. Atau ada satu kakak yang lagi kita lihat kok bisnisnya maju ya, nanti masukin dalam list saya, mau silaturahmi sama kak ini, bisnisnya maju gitu. Itu akan membuat kita lebih apa coba? Lebih punya target dan kita tahu mau ngapain. Jadi nggak ada tuh bangun tidur galau, yang dipeluk bantal gitu misalnya gitu ya. Nggak akan galau ke sana kalau udah punya goals, sudah punya tuh tujuan. Itu sih Kak. Nah, lalu kemudian yang kedua itu adalah kita harus menuntut ilmu. Apa yang saya dapati tadi ya, kita kan udah dapati bahwa kita udah punya tujuan. Tapi kita nggak boleh tujuan yang kemudian justru malah menjerumuskan kita kepada sesuatu yang salah. Misalkan, saking pengen jadi cerdasnya, temennya perpustakaan, buku, nggak mau ketemu orang, study oriented, sangat-sangat introvert gitu ya, nggak mau ngobrol, mendapat silaturahmi sama orang gitu ya. Kan ada yang begitu, saking fokusnya begitu gitu. Itu nggak boleh juga gitu. Kenapa? Karena kita itu adalah sebutannya itu adalah hamba Allah yang memang diwajibkan untuk mencari ilmu, bukan hanya mencari ilmu sendiri. Harus dikonfirmasi apa yang kita baca, itu harus dikonfirmasi ke guru namanya Dian. Siapa tahu takutnya nih kita salah baca buku. Contoh nih, saya pernah ke Gramedia, ternyata saya baca buku yang salah. Apa itu? Ada yang menuliskan dalam buku fikih bahwa waris antara laki-laki dan perempuan itu ada sesuatu yang gak adil. Jadi dia tuh menuntut sistem waris dalam Islam. Sebut namanya nggak sih? Gak usah lah ya. Jadi ada salah satu penulis buku fikih yang dia tuh menuntut waris laki-laki dan perempuan tuh mesti sama. Kalau saya ikuti aja buku itu tanpa mengecek ke guru saya, itu bahaya banget. Saya akan ikuti gaya-gaya liberal kayak gitu, menuntut-nuntut apa yang ada dalam Al-Quran. Untungnya ya nyanyi lagi dah saya ada. Bumi masih berputar, masih ketemu orang yang baik, soleh, bisa jadiin tempat bertanya. Kak, bener nggak sih Kak, waris laki-laki sama perempuan tuh mestinya sama, musim gender gini kan? Iya kali ya. Nggak boleh. Nah untung si kakak itu udah ngaji. Dan dia udah pernah nanya ke gurunya, itu adalah orang-orang liberal deh, katanya gitu. Karena dia itu merasa Islam tuh nggak adil. Padahal Islam itu adalah ajaran yang paling justru adil kepada para perempuan gitu. Kenapa? Kok perempuan tuh lebih sedikit? Karena para laki-laki itulah yang nanti menanggung kita-kita perempuan. Wajar dong waris mereka lebih gede gitu ya dibanding para perempuan ini gitu. Itu secara logikanya kita aja tuh ya, belum kita ngecek-ngecek ke dalilnya. Jadi sebenarnya kalau kita itu sudah punya goals, kita harus punya guru. Bergurulah kita untuk meraih ilmu. Makanya salah satunya hari ini kali ya Kak ya, kita punya kakak-kakak soleha gitu ya, yang kemudian kita bisa menggali ilmu ke dia. Jadi kita bisa ngecek tuh, misalkan kan Nurul lihat, Kak mana yang bener ya, kaos kaki wajib apa enggak sih gitu ya. Tapi kan kaos kaki kan sesuatu yang hari ini kayaknya nggak penting-penting amat lah gitu ya, misalnya begitu ya. Nah itu bisa ditanyain keraguan kita. Kalau kita punya guru, nggak hanya cukup dari googling atau punya meta di WA gitu ya. Nanya meta belum tentu bener loh. Karena mungkin kan teman-teman pernah ngecek nggak, kalau misalnya kita nanya sesuatu kayak agak aneh ya jawabannya gitu ya. Kalau yang udah sering baca ngerti ya kalau jawabannya aneh-aneh. Nah itu makanya kita perlu guru, dan itu as human, dia manusia. Dan dia itu adalah orang yang kita percaya ngerti agama gitu. Dan dia yang selama ini sering ngedakwahin kita, dia yang selama ini sering ngajak-ngajak kita ke kajian. Yakin deh, mungkin dari situlah kita makin menjadi wanita yang hijrah ke jalan yang benar gitu loh Nan. Jadi kalau misalnya kita itu sudah merasa sudah cukup ilmu gitu ya, ntar dulu bisa jadi kita salah. Kita harus ngecek dulu kepada orang-orang yang solih untuk mengecek pemahaman kita selama ini benar apa enggak gitu. Jadi terima kasih nih teman-teman panitia udah nyediain wadah ya, salah satunya buat kita menggali ilmu. Itu 2 dulu lah kayak. Ya, jadi bisa mungkin nanti kita gali dari curhat-curhat. Betul-betul bagi seorang wanita gitu yang namanya kondisi sudah menjalani ta'aruf. Ini ceritanya nih ya. Berarti kan dia udah menjalani ta'aruf dan ternyata tidak lanjut. Nah, ini kan adalah proses yang insya Allah dari prosesnya aja, kalau dengan proses ta'aruf, bukan dengan pacaran, itu aja udah pahala banget buat kita. Ini adalah sesuatu kehormatan bagi kita sudah pernah melewati proses itu gitu ya. Namun memang barangkali ya kita itu adalah sedang ditunda saja sih ya, sedang bukan saat ini gitu. Atau kalau lagunya Juicy Lucy tuh
mungkin bukan dia orangnya gitu loh. Ketawa di Chicago. Kalau suara gue jelek yang gitu mukanya. Oh ya itu, bukan dia bukan orangnya. Kenapa saya bilang dia bukan orangnya? Kenapa? Karena namanya jodoh itu tahu nggak, Neng? Itu kayak huruf C ya ketemu sama C kebalik. Jadi deh lingkaran. Jadi kalau kita tuh masih di area C, tapi dia masih gini, nggak nyocok gitu lah kan, masih belum dia orangnya gitu. Kita nggak tahu ya, mungkin dia tuh dia udah kriteria gue banget sih Kak gitu. Kenapa kok dia jadi nolak saya? Kenapa kok jadi nggak lanjut lagi gitu? Mungkin ada sesuatu dari diri dia yang memang nggak cocok buat kita. Bukan saya bicara bahwa dia punya aib, nggak juga. Bisa jadi dia ada kelebihan yang dari dia, kita yang nggak bisa ngebalance ke dia. Ada yang namanya pasangan itu selalu begitu. Beauty and the Beast tahu kan? Ada yang cantik ketemu sama yang buruk rupa, bahkan dia buruk perilakunya, itu bisa sejodoh banyak gitu. Kenapa sih bisa? Karena udah diklopkan sama Allah gitu ya. Dengan caranya C ketemu C kebalik. Jadi lingkaran yang penuh, mereka bisa menjadi saling melengkapi. Kekurangan yang ini dilengkapi oleh pasangannya begitu. Kalau kita lihat kenapa kan kayaknya nggak ada kurang-kurangnya Kak, aku udah berupaya menjadi muslimah yang solihah. Saya juga nggak jelek-jelek amat gitu lah ya. Saya ini nggak ada lah, hidung saya ketutup ke bawah Kak lubangnya, nggak ke atas, hidung saya ini nggak jelek gitu. Nah, saya tetap ditolak. Nah itu memang caranya Allah. Untuk apa? Untuk menjaga keikhlasan kita. Kalau kita kecewa, mungkin kita nggak ikhlas. Satu kata ya, bahwa yang namanya ta'aruf itu belum tentu jadi. Dan belum tentu itu jodoh. Barangkali kita sempat kecewa itu karena kita udah telanjur jatuh cinta. Dalam ta'aruf itu nggak boleh yang namanya jatuh cinta. Kenapa kok nggak boleh Kak? Tertarik? Ya tertarik boleh, kan sudah bilang tadi. Tertarik boleh, tapi jangan jatuh cinta. Jatuh cinta itu harapannya apa? Pamrih kan? Harapannya dia bales. Harapannya dia tuh nerima kita aja apa adanya. Itu mungkin udah ada setitik itu pamrih dalam diri kita itu bahwa saya udah mulai naksir nih, lu naksir balik lah gitu. Ada mungkin sedikit aja lah mungkin ya yang rasa-rasanya kayak gitu. Jadi yang namanya ta'aruf itu sebenarnya proses mengenal, berangkat dari katanya sendiri. Itu ta'aruf itu kenalan gitu. Oleh kenalan, kalau kenalan berarti bukan berarti kenalan pasti dia suka. Saya udah berapa kali nyomblangin orang hanya gara-gara tuh saya lihat tuh dua itu udah sekufu deh kayaknya gitu ya. Satu cantik, satu ganteng, satu mapan, satu apa lagi gitu ya. Ternyata begitu ketemu, terus terang saya juga bingung. Apa yang membuat keduanya jadi mundur? Bareng lagi. Dia yang laki-laki itu bilang ke suami saya, Ustadz, kayaknya enggak deh. Mau menyampaikan alasannya atau tidak? Saya tidak menyampaikan alasan. Begitu juga yang perempuan, dan itu tidak jauh beda waktunya. Yang perempuannya saya curiga jangan-jangan mereka teman SD dulunya pernah lempar-lemparan batu atau apa gitu. Karena satunya juga bilang gitu, saya nggak ngasih tahu alasannya. Itu jodoh tuh bener-bener misteri. Kayak tuh jadi berpikir yang mak comblangnya, oh ya kok sama-sama ngasih alasan gitu. Saya teman circle-nya juga nggak ada yang tahu. Mereka nggak saling kenal kok Kak. Berarti bukan sama-sama alumni mana gitu loh kan. Nggak ada serak aja sama CV yang ketika ditukar pun nggak ada sesuatu aib yang nampak gitu. Bener-bener misteri gitu. Apalagi ini gitu, menghadapinya bener-bener Widi ngerasanya bahwa ini nih proses yang cukup menjanjikan sebenarnya. Kayak kita mau bisnis, mau deal gitu, kok nggak deal gitu ya, no deal jadi nggak jadi gitu kan. Itu adalah sesuatu ujian untuk menerima takdir. Wid, kamu adalah wanita spesial. Barangkali Allah lagi nyimpenin nih laki-laki satu istimewa banget buat Widi. Dan itu yakinlah, itu buat kita. Sepantas-pantasnya itu adalah buat kita. Dan kalau misalkan tidak di dunia, teman-teman, yang lebih kerennya lagi, Allah siapkan itu di surganya Allah. Bidadara. Bukan bidadari ya? Bidadara. Betul. Bidadara. The bestnya buat kita.